Haleluya. Apa kabar? Harus selalu luar biasa. Karena Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Masa jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari yang indah Kau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, yang lain hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk duduk diam, menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati jemaat-Mu, kami semua terlibat dalam pelayanan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Teman-teman dalam perjalanan Tuhan juga memberkati. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudaraku, Lukas pasal 7 Ulangan 7 ayat 9. Saya baca satu ayat biar menguatkan kita. Ulangan 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, kasih setia Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan tidak berhenti hanya buat kita hari ini, tapi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Mari kasih hidup untuk Tuhan. Bukan cuma hari ini kita ketemu, tapi keluar dari tempat ini, biarlah hidup kita, orang lain juga bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedikit setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami mengenal setiap hati kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terus. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan melihat tak ada yang tersembunyi. Amin. Dari awal selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Haleluya. Kau terus berjuang sampai akhir hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Kau terus berjuang sampai akhir hidupmu. Dari awal sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, Kau terlalu baik Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha, Kau yang menilai kami dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi. Jemaat dari awal katakan selidiki aku, selidiki aku.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Mari sungguh-sungguh karena menaikkan pujian ini. Kau baik Tuhan. Kau lebih dari segalanya bagi kami. Selidiki aku, lihat setiap kali. Lihat hatiku, oh benar Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu. Amin. Dan melihat hidupku tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi angkat suaramu, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan melihat hidupku tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat Immanuel, telah kulihat, mohon angkat suaramu, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupmu. Kamu terus berjuang Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari lebih tinggikan suaramu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau Yesus yang baik. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Aku lihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Kau dapati kasih setia. Bersyukur Yesus, kau baik Tuhan. Lihat kebaikan-Mu, telah kami rasakan pemeliharaan-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Apapun juga yang kami alami Tuhan, kami mau bilang Engkau baik Tuhan bagi kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari bawa ucapan syukur-Mu, bawa sembah-Mu, bermazmur bagi Tuhan. Angkat suara-Mu sembah Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih setia-Mu. Oh, glory bagi-Mu. Kami mau tetap setia, kami mau tetap setia Tuhan. Dia hidup kami. Oh, glory bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala sembahnya bagi-Mu. Oh, glory bagi-Mu. Terus sembah Dia, sembah Dia. Mari angkat suara-Mu. Tempat ini bukan tempat yang biasa-biasa saja. Tempat ini akan penuh lawatan Tuhan. Tempat ini akan penuh urapan yang baru. Hadirat Tuhan akan mengalir setiap hati kita. Oh, glory bagi-Mu. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Kami menyembah-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami. Seluruh hidup ini Tuhan, kami persembahkan hanya kepada-Mu. Glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Yesus yang layak disembah, Kau Yesus yang layak dipuji. Bertatalah dalam hidup kami, Kau segalanya. Kau terus mengasihi-Mu, mengasihi-Mu dalam seluruh hidup kami. Kau terus mengasihi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Kau baik, kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Engkaulah alasan kami ada sore hari ini. Karena kami rindu terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Dia memuji menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Berjemaah Tuhan, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau yang mau tetap setia sampai akhir hidupmu. Dan kedua tanganmu, Yesus melihat, mengenal setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Ku mau setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Dia akan merindukan sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir. Amin. Melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku mau setia sampai itu melayanimu, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Ku mau tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Seumur hidup ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai kami dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. We praise you, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami, karena kami semua percaya ada mahkota kemuliaan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang rindu bersorak-sorai terus memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan dulu. Haleluya. Berapa banyak kita mau setia sampai akhir hidup ini? Ya, setiap proses pasti ada jatuh bangun. Tapi kita selalu ingat, ketika kita jatuh, cuma Yesus yang akan menolong kita. Jangan berharap sama manusia. Amin. Tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Bukan cuma di mimbar sini, tapi di luar tempat ini dimanapun kita berada. Mari pakai hidup untuk melayani Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Come on, jangan lelah. Yeah. Saya ingin anak-anak Tuhan tempat ini. Tepuk tangan di atas kepala. Oh. Sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan segala. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu
Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Saudaraku, lama kita naikkan pujian ini. Lebih ekspresi buat Yesus. Haleluya. Jauh dari Allah, jangan lelah. Haleluya, Yesus baik bagi kita. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segala. Coba kalian bangun, come on, say. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan tanah bergelombang, jemaat, come on. Katakan tanah bergelombang buat Yesus semua. Timbullah tanah yang berlubang, semua siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lebih tinggi buat Yesus. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semua siap dibangun di atas dasar iman. Roda yang siap dibangun di atas dasar iman. Melambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Terus memuji Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Siapa berdoa? Say, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bawasan untuk selamanya. Kasih setia. Datanglah kebaikan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya, bahwasan, bahwasannya, bahwasan, bahwasannya, bahwasan, bahwasannya, bahwasan, kasih setiapnya. Haleluya. Bersyukurlah dengan kemuliaan Yesus. Haleluya. Semua bersyukur. Amin. Sebelum duduk, bilang kiri kananmu terus mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Seperti biasa saya bukan ruang saksi ya. Ada artis kita tidak itu. Dela. Apa kode itu? Kesaksian dulu lupa ya. Makasih ya om tante-tante sama semua. Aku kemarin sakit 7 hari ya. Mau diajak sama Om Gani dulu ikut pengobatan gratis. Aku nggak bisa karena aku sakitnya parah ya. Aku udah pasrah aja deh, kalau seandainya aku udah nggak bisa sembuh ya terserah Tuhan aja. Tapi ternyata Tuhan masih kasih aku kesembuhan. Kayaknya badannya nggak enak, kepala pusing, badannya hangat. Kalau batuk lagi, nanti pusing lagi, badannya berat lagi. Jadi terus saya di rumah terus saya tidur, bukan tidur. Kalau sakitnya mulai datang lagi, saya di tempat tidur tuh kayak orang setengah pingsan gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu sakit aku. Mungkin saya sering begadang malam, jadi mama saya juga udah bilang kalau lagi suka ikut begadang malam ya dong. Mama takut nanti kamu nggak umur panjang. Kamu tuh kenapa sih suka begadang malam ikut pembagian Pak Haji mau nggak? Habisnya aku nggak punya duit, Tuhan belum kasih aku kerjaan sampai sekarang. Gimana nih? Masa mau makan, mau bikin apa, mau minta-minta terus. Jadi kan nanti nggak bisa beli punya uang, mama katanya mau kirim uang mana? Aku nggak punya duit sampai sekarang. Kalau langsung lepas dari Tuhan, katanya nggak boleh. Tapi yang gimana jadinya? Aku udah doa sama Tuhan, mungkin Tuhan rencana lain. Aku sendiri nggak ngerti apa sampai sekarang. Aku belum sampai punya duit ya sampai sekarang. Jadi kerjaan aja nggak dapet. Saya nggak tahu kenapa kok duitnya, kok saya kerja nggak dapet gitu. Sampai udah doa sama Tuhan berapa kali terus, Tuhan kasih saya kerjaan dong supaya saya bisa dapat duit. Tapi mana ya? Aku nggak bisa ya. Apa karena kenapa? Soalnya gini, aku ngerti kenapa Tuhan nggak kasih aku belum kasih kerjaan sampai sekarang. Dulu aku kerja itu dijahatin sama orang Muslim. Maaf ya kalau ada yang Muslim di sini. Saya diperlakuin yang nggak baik, kurang ajarin lah dalam saya bekerja. Saya lagi setrika, hidup saya kurang ajarin. Tiap kali hidup saya itu selalu diperlakuin yang nggak baik sama orang. Sebenarnya saya sakit hati sih, dendam saya. Tapi saya ingat di agama saya kan Kristen nggak boleh balas dendam. Sebenarnya hati aku kesel sih, ya udah. Tapi gimana ya? Udahlah. Jadi sampai dari situ saya sampai sekarang belum dapat kerjaan. Mungkin Tuhan kasihan sama aku. Ini lagi aku dapat kerjaan, katanya kerja rumah tangga. Aduh, mama saya paling jangan deh, nanti kamu jadi pembantu rumah tangga. Mama sama papa malu deh. Kamu kan anak yang berangkat itu, papanya masa kamu kerjanya pembantu rumah tangga, jangan deh. Ya udah, sampai sekarang saya belum dapat kerjaan. Ya udah, jadi saya sekarang udah disembuhin sama Tuhan. Dia masih batuk-batuk nih, tadi minta nyanyi saya masih erek. Gimana ya nyanyi apa ya? Nggak usah ya. Cek satu. Jangan. Ininya lepas ya. Oh iya, udah. Lupa nih. Ininya. Oh iya. Ya om tante-tante. Kakak semua. Tadi saya udah doa supaya saya bisa nyanyi ya.
Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, pulihkan hatiku di setiap waktu. Di dalam hidupku, pulihkan hatiku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Makasih Om, ya kakak, makasih ini tadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Ya luar biasa, jangan pernah capek memuji Tuhan ya lah ya. Ya Om. Ya, Ya. siap. Kemarin sakitnya acak batu. Tetap bagus karena ada Yesus dalam hidup kita menyertai kita. Haleluya. Siap. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Masih ada mau kesaksian? Minggu depan gereja lagi supaya bisa kesaksian. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk firman. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Dan awalnya siapa? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu yang sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani. Amin. Sejak jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik-baik. Sekali lagi dari awal bersahabat. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Yesus akan baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Lingkungan buat Tuhan. Kami ingin senantiasa setia sama Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan begitu mengucap syukur kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dalam keadaan baik dan sehat Tuhan. Walaupun ada beberapa di antara kami yang sedang sakit, sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesulitan, mari Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Saudara, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi rema, jadi kekuatan buat kami Tuhan. Karena yang kami butuhkan dalam hidup ini cuma Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk di kumpulan buat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, baik ya. Saya udah berapa lama di sini? 2 bulan. Saya udah 2 bulan di sini, setahun ya. Ya, semoga kita COVID lagi naik nih. Ini di kantor saya banyak berjatuhan, banyak pertumbangan. Yang tercatat sih 4 orang, yang tercatat 3 orang, itu pun yang ngaku. Jadi kalau yang nggak ngaku saya nggak tahu berapa orang. Yang biasa bilang saya sehat karena takut di PCR. Oke, saya akan bawa firman Tuhan bicara tentang takut akan Tuhan. Awalnya saya nggak ada rencana bawa bicara tentang takut akan Tuhan. Jadi kemarin ceritanya saya pergi ke kondangan. Jadi di kondangan itu saya setelah sekian lama saya nggak pernah datang ke acara. Akhirnya saya memberanikan diri, sebenarnya bukan takut atau gimana. Akhirnya saya, karena kebetulan kalau di Batak tuh hula-hula saya anaknya menikah, jadi hula-hula dari mertua saya, jadi wah tingkatannya udah tertinggi tuh. Jadi saya datang, sangat menarik. Waktu dari setiap keluarga, setiap bagian dari keluarga kita maju untuk bicara tentang nasihat-nasihat. Biasa kita kasih nasihat ya. Nah, sebelum nasihat itu sampai, rata-rata mereka bicara tentang personality dari orang yang menikah. Sangat menarik waktu, jadi kebetulan saudara saya itu namanya Daniel menikah dengan Cindy, satu gereja. Mereka menikah. Untuk Daniel dan Cindy, saya mendengar kata yang begitu kencang banget waktu bilang mereka saya bersyukur mereka bisa menikah karena yang saya tahu bahwa mereka adalah
orang-orang yang takut akan Tuhan. Wah, berkali-kali itu terngiang sama pikiran saya, takut akan Tuhan. Keluarga yang lain bicara tentang takut akan Tuhan, keluarga yang lain bilang takut akan Tuhan. Itu jadi tamparan hebat buat saya. Bagaimana sih kita merefleksikan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Saya cari di Kamus Bahasa Indonesia, takut itu artinya merasa gentar, merasa ngeri, menghadapi sesuatu yang akan datang, yang mendatangkan suatu bencana, sehingga menimbulkan rasa takut. Arti berikutnya dari kata takut adalah tidak berani, gelisah, khawatir. Nah, hari ini itu yang mau kita bahas. Apa pandangan kita tentang takut akan Tuhan? Karena bicara soal ketakutan, bicara semuanya pasti negatif. Saya tahu bahwa firman Tuhan banyak bilang tentang takut sama Tuhan, jangan pernah takut, tentang hal-hal yang harus kita berani. Tapi bagaimana kita memandang tentang takut akan Tuhan? Oke? Bukan cuman kita, mungkin saya juga ngalamin. Untuk saya yang bisnis, saya kadang-kadang punya rasa khawatir, saya punya rasa takut apa yang akan terjadi hari esok. Saya belajar benar bahwa di awal 2022 dengan begitu banyak Tuhan berkatin kehidupan saya dengan caranya yang ajaib. Waktu saya selesai ngejalanin perjalanan saya dalam penjara, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah gentar tentang hari esok. Tuhan bawa saya ke sebuah dimensi yang saya nggak pernah tahu, saya tidak pernah kenal. Waktu saya berada dalam penjara, saya bilang, dulu waktu saya masih kerja, gue pegang uang, saya tenang, saya nyaman. Saya waktu keluarin uang, saya tahu besok pasti dapat lagi. Waktu Tuhan izinkan saya masuk penjara, Dia izinkan saya untuk melakukan apa yang tidak pernah saya lakukan, berserah. Saya biarkan hidup saya, Tuhan yang atur, terserah Tuhan. Pribadi yang saya cuma anggap dicerita di Alkitab dari TK, tapi saya harus menghidupi kejadian itu. Sehingga setelah saya keluar, saya punya pandangan yang baru tentang Tuhan, bagaimana saya harus menyenangkan hati saya sama Tuhan. Ini cerita bukan cerita yang kita lahir jadi udah kaya, terus saya gampang untuk cerita tentang bagaimana hidup sukses, ya. Tapi bagaimana kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang begitu agung dan begitu mulia. Tujuannya bukan karena surga, ingat, bukan karena urusan surga-surga. Saya berdoa hari ini supaya kita datang ke tempat ini bukan supaya dagangan kita laku. Kita datang gereja bukan karena supaya pekerjaan kita nambah bagus, supaya kita dikasih rezeki, supaya kita setiap hari kita bisa bawa uang pulang. Bukan itu. Tapi tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita balik posisinya lagi ke sisi yang benar. Kalau kita datang sama Tuhan cuma cari berkatnya, ngapain? Keluar dari tempat ini kita cari kerjaan, benar nggak? Tapi hidup ini bicara tentang berkat. Sekalian saya mau bilang, berkat itu bicara tentang pengelolaan. Kayak saya tertampar hebat nih. Badan saya udah gede banget nih. Saya udah hitungannya udah 108. Lu berapa? Ini berkat dari Tuhan. Saya bisa punya kaki, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa pegang sesuatu dengan tangan saya masih bisa melihat. Tapi bicara berkat adalah bicara tentang pengelolaan. Bagaimana saya mengelola tubuh saya dengan baik dan benar. Dan saya sedang kerjakan itu. Begitu juga dengan uang. Kita selalu bilang, Tuhan berkatin saya dengan rezeki
supaya saya dapat uang. Tapi waktu Tuhan kasih uang, kita nggak bisa kelola uang dengan baik. Bicara tentang berkat adalah bicara tentang pengelolaan. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik? Bagaimana kita bisa berjualan, jualan yang baik? Kalau ada uang, marginnya kita pisah, untungnya kita pisah, mengelola dengan baik. Karena cerita tentang orang sukses bukan cerita tentang orang yang ngambur-ngamburin uang. Benar nggak? Tapi kita fokus bicara tentang Tuhan, bicara tentang berkat. Kita selalu ingin kaya. Kita fokus sama kayanya, tapi kita nggak pernah fokus tentang ngelola keuangannya. Karena bicara tentang kekayaan, bicara tentang gaya hidup kita. Bicara tentang gaya hidup kita membuktikan apakah kita takut akan Tuhan apa enggak. Amin? Amin? Saya takut waktu saya pulang di 2020, saya khawatir banget Tuhan. Ya nggak khawatir. Saya pinjam uang sama istri saya waktu itu, saya pinjam 100 juta. Gue bilang, gue pinjam 50 dulu deh, gue mau gajian ya orang kantor. Saya punya keyakinan teguh pada saat itu. 2 minggu saya bayar, dan sampai sebulan saya bayar lah ke istri saya. Thank you. Akhirnya Tuhan kasih berkat luar biasa. Sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian, mungkin bulan 5 lah, kita tuh punya, di secara kantor kita punya cukup keuangan, cukup banget, tapi berkurang sedikit. Khawatirnya luar biasa. Padahal pas gak punya apa-apa gak pernah rasa khawatir. Tuhan cukupin. Giliran punya, kita mulai berhitung sama Tuhan. Mulai saya bilang, Tuhan ini gimana nih? Ini gimana nih 1 tahun lagi nih? Ini gimana nih 6 bulan lagi? Padahal bicara tentang ini, kita bicara tentang hari ini. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan stop, saya minta ampun sama Tuhan. Biar saya mempercayakan hak, biar masalah hari ini, biar jadi kesusahan hari ini. Karena kesusahannya cukup untuk hari ini. Akhirnya kembali sama apa yang Tuhan mau. Terdengar kuat banget takut akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih memaknai bahwa kita tuh harus takut akan Tuhan. Kita mau belajar takut akan Tuhan didasari untuk bisa mengungkapkan takut akan Tuhan yang benar adalah kita harus tahu bagaimana memandang sebuah keadaan yang salah. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Ini kisah yang terkenal banget tentang Goliat. Waktu Goliat datang, dia ngomong begini. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lebih fokus takut sama keadaannya. Kita fokus takut sama tantangannya. Padahal ceritanya perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai pada akhirnya mereka memilih Saul, bicara tentang hidupnya berjalan sama Tuhan terus ceritanya. Bicara tentang kehidupan bangsa Israel, bicara tentang keterlibatan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya nggak? Sekarang kita jadi Kristen kapan? Mungkin ada yang dari kecil, mungkin ada yang belasan tahun, mungkin ada yang mungkin ada puluhan tahun jadi Kristen. Tahu jalan keluarnya cuma Tuhan Yesus. Tapi kita lebih memilih untuk jalan yang mungkin lebih masuk akal. Ya nggak? Jadi kita lebih memilih gimana? Coba ramal gue dulu, ramal deh. Gimana nih gue butuh rezeki? Ya, diramal. Lu bentar lagi pasti dapat. Lu pasti kaya. Kita fokus percaya sama kata-kata manusia, tapi kita nggak fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Baca dari Alkitab semua cari tentang janji Tuhan.
janji Tuhan tuh nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Diberkati 10, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Bener nggak? Aku akan membawa ke tanah perjanjian, aku akan membawa kau pada kerajaan Tuhan. Semua janjinya enak, Pak. Tapi kita lupa bahwa takut akan Tuhan adalah bicara bukan tentang janji, tapi bicara tentang melakukan perintah Tuhan. Sehingga menyenangkan hati Tuhan adalah takutan kita sama Tuhan. Jangan memandang Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saya tuh, semua urusan hidup saya, semua tergantung ibu saya. Jadi karena saya lahir dari keluarga yang seorang PNS zaman dulu, sekarang namanya ASN, kita biasa pindah-pindah. Kita tuh dekat banget sama orang tua, terlebih sama ibu. Jadi sepanjang hidup saya, yang saya pikir tuh gini, bagaimana saya setiap hari saya bisa nyenengin dia. Saya takut, nah ini guys dulu, saya takut mengecewakan dia. Saya khawatir apa yang sudah saya lakukan yang terbaik nggak pas sama dia. Jadi saya selalu ingin melakukan yang lebih baik. Saya mau melakukan yang paling baik. Begitu juga kita sama Tuhan. Memandang Tuhan tuh dengan mengatakan apa yang bisa kita kasih sama Tuhan. Yang menyelamatkan kita bukan karena kekayaan kita, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Jadikan dia satu-satunya jalan kehidupan kita. Jangan fokus sama masalahnya, tapi datang ke penyelesai masalahnya. Sini siapa yang butuh uang? Butuh uang, kan? Semua butuh uang. Benar nggak? Pertanyaan berikutnya, di sini siapa yang butuh Yesus? Butuh Yesus. Kejar Yesusnya. Kayak Dela bilang susah nih nyari kerja, ya enggak? Tapi saya mau kasih tahu bagaimana kita mulai kelola kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumber daya apa yang bisa yang kita punya untuk kita berdayain. Saya lagi mikirin nih sebenarnya caranya, karena pelayanan kita pelayanan penjara, saya lagi mikirin sih bagaimana formulanya supaya setiap orang yang keluar dari penjara tuh bisa dapat pekerjaan yang layak. Saya lagi benar-benar pikirin nih. Karena susah banget, Pak. Kalau buat yang nggak pernah di penjara aja susah, apalagi yang dari dalam, Pak. Aduh. Ya enggak? Jangan kan ngomong ini, mungkin tetangga bilang si Nabi kerja apa? Nah itu aduh, Pak. Aduh, pusing kita. Tapi kita justru bersyukur. Keluar dari sana, kita bisa beritain kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah tuh pribadi terus bantu apa yang itu menunjukkan rasa ketakutan saya sama Tuhan, rasa kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Kita buka ayat berikutnya. Jangan pernah takut pada situasi apapun. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang pertama, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mau menunjukkan kasih kita sama Tuhan, harus takut akan Tuhan. Yaitu apa? Bukti dari takut akan Tuhan dari kita adalah dengan mengasihi. Miliki kasih. Kemanapun pergi, berikan kasih. Ini ceritanya, ini kisahnya, bukan tentang legenda. Ada orang yang setiap hari berbuat baik, terus Tuhan berkati. Enggak. Ini kita semua, Pak. Dunia merubah
cara pandang kita tentang kasih. Kenapa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, lebih gampang mana? Ngelakuin dosa sama nggak ngelakuin dosa, Pak? Melakukan dosa. Kenapa? Karena enak, Pak. Bener nggak? Nyakitin orang. Zaman sekarang, Pak, cuman butuh label orang salah. Sepertinya dunia ngasih kekuasaan kita untuk beresin orang, terserah lo mau diapain. Bener nggak? Orang nyuri sendal, dipukulin sampai mati, Pak. Orang nyolong kotak amal, dipukulin layaknya binatang. Hanya butuh satu, namanya label salah. Kenapa? Karena nyenengin, Mas. Orang kenapa pakai narkoba? Karena enak. Kenapa kita bisa berdebat sama istri kita di rumah? Karena waktu kita menang lawan istri kita, rasanya enak banget. Bener gak, Kay? Gue laki-laki di gak diinjek-injek nih. Waktu kita ngomongin orang, tetangga tuh enak gak, Pak? Enak kan? Si Mimin tuh. Kenapa kita lebih suka melakukan dosa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga kecenderungannya melakukan kebenaran, misalnya ini kebenaran, ini dosa. Karena kita jatuh ke dalam dosa, kita magnetnya paling kencang di sini. Sehingga ketika kita melakukan bukan perbuatan dosa, itu melakukan apa yang Tuhan mau, kita berusaha. Kita jadi kayaknya lebih berusaha, Pak. Jadi kalau kita misalnya kita jatuh dalam dosa tuh kayak hal yang biasa. Sedangkan untuk melakukan hal yang baik harus diusahain. Tuhan tolong, Tuhan mampukan saya. Benar nggak? Ada nggak orang mau, Tuhan mampukan saya mau makan narkoba, Tuhan? Nggak ada. Benar nggak? Kita membutuhkan kekuatan ekstra justru ketika kita melakukan kebaikan. Kita butuh pertolongan Tuhan justru ketika kita melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan kita sudah jatuh di dalam dosa. Makanya wajar dari kita banyak seperti nggak mampu, seperti kalah sama keadaan. Waktu kita kesusahan, kita maki-maki Tuhan. Karena itu lebih mudah. Kita lihat apa efeknya. Waktu Tuhan datang ke Taman Eden, coba buka Kejadian 3. Ke bawah ayat belasan deh. Oke. Ayat yang 11. Kejadian 3 ayat yang 11. Ini ceritanya udah makan buah pengetahuan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepada kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Tuhan tahu nggak mereka udah makan? Tahu kan? Ya nggak? Manusia itu menjawab. Siapa manusia itu? Si Adam. Adam makan. Makan nggak? Makan kan? Kata Adam itu gini. Tuh perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Makanya aku makan. Adam nggak ngakuin kesalahannya. Dia kenapa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungannya adalah menyalahkan orang lain. Kita kadang-kadang lebih suka curiga sama orang, padahal kita nggak tahu kebenarannya gimana. Ini orang nggak pernah nyapa-nyapa gue ya. Gila ya, emang dia pikir gue siapa? Dia udah nggak ini sama. Padahal teman kita sakit gigi, Pak. Kita lebih fokus sama yang jahat. Ya, nggak kecenderungan manusia jahat menurut. Pikirin yang jahat, kecenderungannya dibanding tanya, lu kenapa? Sakit gigi, bos. Apa ya? Terus apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Diakuin perbuatannya? Enggak juga, Pak. Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Problemnya apa, Pak? Kadang-kadang kita nggak mau ngakuin kesalahan kita. Problemnya jadi kayak hari ini nih. Ceritanya akan berbeda. Waktu Adam ambil alih semuanya, saya ngakuin salah, Tuhan hukum saya. Karena saya yakin dan percaya pengampunan itu pasti akan terjadi. Ini
Ini gak ada yang minta maaf sama Tuhan, semua saling salahin. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, paling enak melakukan dosa. Jadi kayaknya kita harus berjuang setiap hari. Tuhan pimpin, sertai setiap langkah hidupku, biar hidupku benar. Benar susah, Pak. Benar gak? Susah banget kan? Kalau kita nggak cheating dapat duitnya dikit. Oh, kita nggak mulai pakai trik-trik, nanti ada orang lebih kaya dari kita, kita mulai panas. Ketika ada orang lebih dari kita, harus kita bilang, Tuhan berkati hidupmu. Ada nggak? Nggak ada. Ngelihat orang makin susah, ngelihat orang beli kulkas, kita yang kepanasan. Ngelihat orang beli AC, kita makin panas. Realita kan terjadi. Jadi apa yang kita harus berbeda sama dunia, jangan sama. Itulah kenapa kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 31. Ini paling sering saya bahas. Yang pertama, karena kita lebih takut sama keadaan. Yang kedua, ketika dilihat oleh orang Israel, jadi waktu dikejar-kejar, kan terbuka tuh kan Laut Taberau, dikejar sama bangsa Mesir. Terus dilihat, matilah ceritanya orang-orang Mesir, tertutup oleh air. Udah pernah baca kan Alkitabnya? Apa yang waktu mereka lihat ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan Tuhan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Kita takut karena udah kejadian dulu. Kalau kita baca ayat di atasnya, semua nantangin Tuhan semua. Pernah saya cerita, Pak, orang Israel bilang, kalau kita mati dibunuh sama orang Mesir, mendingan kita mati kekenyangan makan daging. Di Keluaran 13 bilang, mendingan kita mati karena kekenyangan makan daging di Mesir daripada begini. Kalau hari ini terjadi, kita belum tahu. Kita jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Kita jadi Kristen yang datang gereja, ngasih persembahan, kita pikir itu cukup. Terus kita datang ke gereja karena mau bersihin yang namanya dosa. Ya setidaknya gue jadi lebih bersih, supaya hari Senin ya siapa tahu gue dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Saya bilang, hari ini kalau kita punya masalah, percayalah masalah yang lagi melanda hidup kita, sebenarnya Tuhan lagi mau tunjukkan bahwa Dia begitu ajaib, sehingga menjadikan efek buat kita sadar dan kita berbalik sama Tuhan. Kita kadang-kadang lebih fokus minta berkatnya sama Tuhan, tapi nggak siap sama hal-hal yang menakutkan di luar sana. Padahal kita lagi berjalan di dalam mukjizat Tuhan, bukan mengubahkan siapapun, tapi mengubahkan diri kita. Kita sibuk salahin kiri kanan kita sibuk salahin suami kita sibuk salahin istri kita dengan semua pandangan di pikiran kita. Tapi akan tiba waktunya nanti Tuhan sedang tunjukkan di dalam hidup kita bahwa nyatanya semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Diajar dengan pengalaman bersama Tuhan. Berpengalamanlah sama Tuhan. Karena kalau nggak ada keadaan itu, kalau nggak ada situasi itu, kita nggak jadi worry sama Tuhan, kita nggak jadi kagum sama Tuhan, kita jadi nggak aware, kita jadi nggak peduli. Ya jadi Kristen aja, hidupnya gini-gini aja. Keluar penjara saya 0, Pak. 0. Saya dulu kerjanya tuh di di musola, di depan musola tuh di Kejagung. Saya kerja gambar, saya bermimpi, saya bikin sesuatu, saya doain. Di kantor saya tuh ada lambang tuh AG Law Firm. Itu saya bikin di dalam penjara. Saya bikin, saya iseng. Terus ada teman saya, ngapain lu? Ini gue bikin logo tuh. Lu mau bikinnya gimana? Lu pingin esensinya apa? Ya gue pingin bagus aja. Saya bilang gitu. Ya sini.
Kebetulan dia anak konglomerat, sekarang udah bebas, sekarang lagi di Singapura. Diambil, dia kasih ke istrinya, dia bilang lu cari desain grafis yang bagus. Awalnya saya cuma gambar-gambar, akhirnya dibikinin logonya yang sekarang jadi logo kantor saya. Saya nggak pernah kepikiran, tapi saya doain itu. Dan Tuhan, ya gue nggak tahu Tuhan apa yang terjadi, tapi yang mau saya lakuin adalah gue pengen nyenangin Tuhan aja. Kan saya nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi ibarat bertani, gue harus punya persiapan dong. Ya gue bikin, sampai saya bikin Pak, ini logo-logo rental mobil, karena di otak saya udah nanti abis ini saya pulang ke Bali, saya balik ke Bali karena terakhir saya tinggal di Bali, buka rental mobil. Saya udah pernah cerita kan, saya bilang sama istri saya, nanti mobil lu gue jual, kita ngontrak di sana, kita beli berapa unit deh, karena kita pikir waktu itu corona pasti akan berlalu, tapi pas saya keluar makin dahsyat ternyata. Mulai dari gambar, sayanya lupa. Saya lupa saya pernah bermimpi, saya lupa saya pernah mendoakan. Tapi Tuhan gak lupa, gak lupa sama sekali. Hari pertama waktu saya keluar, saya bingung saya harus ngapain. Saya ya mungkin ceritanya nggak secerita yang jalan kaki dari Rutan Cipinang terus ngeliat gedung-gedung tinggi, nggak begitu. Tapi Tuhan kirimin orang-orang untuk hubungin saya. Tuh kirimin orang-orang. Kenapa? Karena selama di Ruci bener-bener saya tuh sampai mikirin, ini sih hidup begini nggak Tuhan berkati, sih agak aneh. Saya udah yakin banget. Karena saya ngalamin melayani Tuhan dari SMP, terus tiba-tiba Tuhan bawa ke titik yang luar biasa, sampai akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Karena di titik itu saya jadi meninggalin Tuhan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan dimanapun Tuhan mau bawa hidup saya, yang penting saya bareng-bareng sama Tuhan, saya hidup. Yang penting melangkahnya bareng Tuhan. Bahkan saya pernah bilang begini, sekalipun saya masuk neraka Tuhan, sepanjang di samping saya gandengan tangan sama Tuhan, saya nggak akan pernah takut sebenarnya. Karena kita selalu fokus berdoa, cuma doain supaya nggak masuk neraka. Bener nggak? Tapi kita nggak pernah mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita fokus biar mati besok, tiba-tiba ada yang nyerempet gue masuk surga. Itu jadi fokus doa kita. Hari ini berhenti melakukan hal itu. Karena hidupmu adalah bukan tentang kamu masuk surga, tapi mendatangkan surga di kehidupan orang sekitar kita. Amin. Waktu kita ketemu orang merasakan damai sejahtera. Waktu kita sampai rumah kita, anak kita peluk kita dengan erat, bilang Daddy I love you. Waktu kita sering berantem sama istri kita, mungkin hari ini mulai kita berubah cara pandangnya, bilang gue sayang sama kamu. Jadilah perubah atmosfer di lingkungan kita. Amin. Kalau kita malu ngomong sama Tuhan, nanti Tuhan yang bikin triknya, Tuhan yang atur rencananya. Waktu saya masuk dalam penjara, tahu apa yang terjadi? Saya terlalu yakin Tuhan gak iseng masukin saya ke sini. Jadi saya gak pernah berpikir secara picik Tuhan masukin gue pasti dia benci banget sama gue. Enggak. Yang saya pikir pasti Tuhan punya rencana yang hebat. Semua pasti baik-baik aja. Anak-anak gue pasti akan baik-baik aja. Istri gue pasti akan baik-baik aja. Tuhan, gue siap untuk setiap lembar kehidupan yang kau udah percayakan sama hidup saya. Saya mau selesaiin itu bareng-bareng Tuhan. Gak ada takutnya Pak. Saya hari ini bukan bicara tentang kehebatan saya Pak, sama sekali. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Buat kita orang-orang di sini yang ngerasa setiap hari kayaknya punya masalah Tuhan, ingat, hari Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Berikutnya, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang berdua hati. Takut akan Tuhan adalah kita yang datang sama Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, sadari kita gak bisa apa-apa. Ini bukan momen kita jadinya kayak Tuhan gue salah.
saya lakukan yang terbaik sepanjang hidup saya, Tuhan, tidak akan pernah bisa menggantikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. 2000 tahun yang lalu, kalau dia tidak disalibkan, dia akan naik ke salibnya, kemudian dia curahkan darahnya sendiri. Yang penting dosa kita diampuni. Amin. Karena hubungan yang terputus, sekian lama hubungan yang terputus, begitu Tuhan rindu sama hidup saya, begitu Tuhan rindu sama hidup kita. Amin. Kalau kita mendekat sama Tuhan, esensi takut sama Tuhan tuh berbeda dengan esensi yang dunia bangun. Kalau saya takut nih sama bos saya, apa yang saya lakukan? Saya menghindar. Takut. Kalau kita mau ketemu preman di depan, kita tahu tuh preman. Ini orang mabuk, nggak beres di bawahnya orang. Apa yang kita lakukan? Menghindar kan? Menghindar dari jalan. Tapi takut sama Tuhan ceritanya beda. Mendekat sama Tuhan, peluk erat Tuhan. Apa yang saya bilang tadi, takut membuat kita I do my best nggak hari ini? Saya lakuin yang terbaik nggak buat dia nih? Sehingga kita berdoa, Tuhan, saya setiap hari gue berdoa, Tuhan, kami makasih buat hari ini. Kita selalu doa malam-malam bareng anak-anak saya, bareng istri saya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih sampai malam hari ini Tuhan bawa keluarga kami di tempat ini. Kita mau istirahat. Kita minta ampun Tuhan untuk segala kesalahan yang kami lakukan dari perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Bukan karena urusan surga-surga kita ngomong begituan, karena dia takut mengecewakan Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan pasti ampunin. Tapi semakin diampunin, semakin membuat saya lagi lebih gua harus lakukan yang terbaik besok buat dia. Bangun itu Pak, membuat kita jadi lebih semangat lagi. Kalau mulai mikir ini, mulai lihat apa kontak ini, apa gue beli barang lagi ya. Nah, mulai kejar Tuhannya, cari Tuhannya. Apa yang saya bilang tadi, lebih gampang jatuh dalam dosa dibandingkan melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat benteng pertahanan sendiri. Zaman saya muda, zaman saya remaja, saya selalu pasang semua dengan logika gua. Membuat saya jadi lebih logis berpikir. Kalau Tuhan Yesus baik, masa iya sih? Kalau misalnya gua, kan Tuhan juga ciptain orang berbeda, beda suku, beda keyakinan. Pastilah bisa. Tapi ternyata logika yang saya pasang itu membuat saya menjauh dari Tuhan. Saya masuk ke gereja Pak, kerjanya Pak, kalau saya main musik gini, saya siapin kacang sama minuman Pak, teh botol gitu. Nails bunyinya salah nih, gitu kerja. Ini lagunya ketinggian, itu interlude-nya nggak begitu. Jadi karena saya udah bolak-balik dari SMP udah selesai baca Alkitab Pak. Saya nggak tahu udah selesai baca Alkitab berapa kali. Jadi kerjanya apa? Nguji, kayak Pak Gani misalnya lagi khotbah. Kena nih Pak Gani. Waktu saya zaman dulu Pak, sekarang enggak. Lu kan, salah, sudut pandangnya itu salah. Nilai terus, nggak ada respect, nggak ada hormatin orang. Ya kalau ada yang begitu ya minta ampun sama Tuhan. Oke, lanjut. Takut akan Tuhan, ini yang terakhir, adalah melakukan kehendak Bapa. Kita buka di Yohanes 18 ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kalau kita lihat sebelum Yesus disalib, ada cerita yang begitu menarik tentang perjalanan Yesus ketika Yesus sampai ke Taman Getsemani. Kenapa
saya bawa ke Yohanes 18 biar kita fokus di momen itu. Sarungkanlah padamu, bukan aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Ini sebuah keadaan ketika Yesus datang ke Taman Getsemani. Ayat-ayat yang terkenal bicara, coba buka Matius 26 ayat yang 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Balik lagi ke ayat tadi. Ini ceritanya banyak orang mentafsirkan ini karena Yesus takut dari sudut kemanusiaannya, sehingga dia mau supaya kalau bisa lewat deh, kalau bisa gue nggak jadi disalib deh. Banyak orang mengartikan itu, tapi enggak sama sekali. Waktu Yesus berdoa, terus dia bilang, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kata lalunya adalah menyatakan bahwa kalau bisa, ini cawan cepet-cepetan gue sikat, cepet-cepetan gue minum. Ayat Yohanes 18 tadi, aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi takut akan Tuhan bicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus pun melakukannya, Pak. Di titik tersulit hidup dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia katakan apa? Kalau bisa, cawan ini cepat lalu daripada. Bicara tentang adanya ketidakmampuan, tapi adanya langkah kepastian. Dia mengosongkan dirinya karena dia tidak sanggup. Tapi dia sadar, di Yohanes 18 bilang, gua harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada. Ada kesadaran bahwa sekalipun kita khawatir, sekalipun kita takut, tapi takutnya adalah takut yang berserah sama Tuhan. Bahwa percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Amin. Ayat yang terakhir, Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Satu-satunya jalan adalah satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan semua hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bayi itu. Lakukan ini. Pada waktu Daud hidup, bait Allah itu belum ada. Tapi kerinduannya adalah untuk berdiam di rumah Tuhan panjang hidup. Cari Tuhannya, kejar Yesusnya. Jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama problemnya. Kita kadang-kadang bingung harus bayaran gimana. Kita kadang-kadang bingung harus bayar listrik aja kita bingung. Saya punya teman yang setiap hari asal ketemu, nggak setiap hari, jarang-jarang ketemu. Hidupnya penuh dengan keterbatasan. Teman saya kebetulan teman yang jauh ke teman yang lama kenal, bahkan sebelum saya di penjara. Asal ketemu Pak, ceritanya, bro, gue belum bayar listrik. Oke, saya bantu. Bro, besok pas ketemu lagi, bro, atap gue bocor. Gue bantu. Besoknya gitu lagi, nggak saya bantu Pak. Kenapa? Saya nggak ngajarin yang bagus, saya nggak ngajarin yang benar. Tapi saya bilang, lu mulai cari Tuhan, mulai kelola hidup kita. Karena seyogyanya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bukan, kita nggak kejar agama ya di sini ya. Kita nggak bicara tentang Kristen, kita nggak bicara tentang bukan Kristen, tapi yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya seluruh aspek hidup kita sama Tuhan, yakinlah Tuhan akan pelihara hidupmu. Bicara soal tanggung jawab Tuhan, Tuhan akan berkatin kehidupan kita. Tuhan akan penuhi kebutuhan kita. Tuhan kasih kita buat bayar uang sekolah, Tuhan kasih buat kita bayar kontrakan, Tuhan pasti kasih. Tapi bicara soal tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani Tuhan. Tetap bekerja, jangan malas-malasan, didik anak kita dengan baik. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar Yesusnya.
Asalkan kita berdoa. Seperti itu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, panggil namanya. Yesus, kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Sekali lagi lebih lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti Tuhan, berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu ini Tuhan. Bahwa kami ingin memilih Tuhan untuk takut sama Engkau Tuhan. Kami nggak mau memilih untuk menjerah dan takut pada dunia Tuhan. Karena satu-satunya kehidupan kami adalah milik Tuhan. Kalau terkadang kami menjalani hari-hari kami terjatuh dan kami tersungkur Tuhan. Kami seperti orang yang paling kalah. Kami orang yang nggak punya daya lagi. Kami minta Tuhan Kau menolong kami, Kau menuntun setiap langkah hidup kami. Cuma Engkau Tuhan menolong kami. Kami gak mau Tuhan datang ke gereja setiap minggu cuman karena untuk penuhin isi gereja Tuhan. Cuman biar gak ditanya kenapa gak gereja Tuhan. Tapi karena begitu kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami, makanya kami datang Tuhan. Ini kami Tuhan, ubah cara gambar kami Tuhan tentang Engkau. Bila kami memandang Engkau sebagai pribadi yang layak kami sembahkan, pribadi yang layak kami agungkan Tuhan. Bukan karena betapa sulitnya hidup kami Tuhan, tapi karena kami begitu membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus Engkau yang terus dan terus membimbing kehidupan kami Tuhan. Bawa kami ke dalam rencana-Mu, bawa kami ke dalam rancangan-Mu, untuk membawa kami ke dalam damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Harus kuat. Orang yang diberkati sama firman Tuhan pasti lebih semangat buat Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan ya. Baik. Saudara kita akan memberikan persembahan. Saudara kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Bahkan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, berkati hamba-Mu pagi ini dalam seluruh pelayanan dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan terus tambahkan urapan-urapan yang baru dan karunia kami lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan memberikan maupun yang belum memberikan. Bila persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yuk, syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Baik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya Pak Kepala ada beberapa hal bisa sampaikan. Kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas ibadah yang indah di sore hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya kepada Tuhanlah kami layak takut. Karena keadilan yang daripada Tuhan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang begitu besar, yang akan memampukan kami untuk kami menjadi umat yang takut akan Tuhan. Karena di saat kami takut akan Tuhan, kami akan bahagia. Bahkan kebahagiaan yang kami raih itu dapat terimpartasikan kepada istri dan anak-anak kami, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Mazmur 128. Kami juga akan diberkati, kami juga akan dilindungi. Bahkan malaikat Tuhan melindungi setiap kami di saat kami menjadi umat yang takut akan Tuhan. Bahkan kami tidak akan kekurangan karena Tuhan yang akan memberi rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Bahkan anak istri kami, keluarga besar kami dalam perlindungan Tuhan. Karena takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan, pasti menjauhi kesombongan. Biarlah Bapa, kami menjadi umat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu Pak Ari Ginting untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Yesus, tambahkan nikmat meripat surgawi, kebijaksanaan ilahi, bahkan impartasi kerajaan Allah yang mengalir dalam perkataan dari sikap hidupnya, yang membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan Pak Ali Ginting. Diberkatilah istri dan anak-anaknya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah seluruh pekerjaannya dan seluruh keluarga besarnya, diberkatilah setiap tenaga kerja yang bekerja bersamanya, dijauhkan daripada niat orang jahat, dijauhkan daripada mara bahaya, bahkan tanda-tanda ajaib menyertai apapun yang dikerjakan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang gak bisa hadir. Bu Siulan yang lagi sakit sembuhkan. Begitu juga dengan Rudolf yang lagi mengalami sakit yang diakibatkan karena virus corona. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Berta anaknya si tahan Tuhan, disembuhkan. Istri dan anaknya Abi, begitu juga dengan Salsa, dilindungi agar tidak terimpartasi karena virus corona itu. Begitu juga dengan karyawan Pak Ali Ginting yang lagi mengalami isoman Tuhan. Biarlah iman mereka Tuhan tambahkan, Tuhan kuatkan, sehingga segala jenis penyakit apapun semua dikalahkan. Karena Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami juga berdoa Tuhan buat Hendra yang ada di daerah di tempat keluarga besar. Tuhan, diberkatilah Hendra menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Dia mengerti tentang makna hidup. Di dalam nama Yesus, jadikan hidupnya menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang pada hari ini gak bisa hadir. Jikalau iman mereka lemah, kuatkan iman mereka. Jikalau mereka lagi dalam kesulitan, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk rencana perpindahan sewa tempat ini. Biar Tuhan yang beracara, apapun keputusan Tuhan katanya taat. Kami hamba. Maka dari itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam setiap pelayanan ini. Berkati Tuhan untuk pelayanan di minggu akan datang, begitu juga di minggu-minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan menerima berkat daripada-Mu. Tetapi terlebih dahulu kami akan menyampaikan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit dan kita menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus, kita akan menerima berkat. Silakan Pak Ari. Saudara kita katakan kita, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang erat dan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini ada peralatan mandi yang akan dibagikan. Kita bersyukur ada yang memberkati kita. Tapi saya harap peralatan mandi ini buat dipakai untuk mandi sendiri, bukan buat dijual. Amin ya. Nah, baik. Caca bisa doa Caca, buat doa makan Caca. Kita mau makan. Tuhan, terima kasih atas makan yang sudah kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berkati Bapa sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh kami, sehingga lebih menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus. Amin. Amin. Silakan nasi dibagi.
Orangnya ada berapa orang nih? Coba tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Wah, bisa 2 orang. Hah? Udah. Soalnya di itu badannya kan gede.